Nama saya Nathanael Chandra, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 202301011173. Saya ingin mempresentasikan yang sudah saya rangkum tentang Microsoft Excel, fungsi statistik, logika, date, dan teks. Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi spreadsheet yang paling banyak digunakan di dunia, baik untuk keperluan bisnis, akademik, maupun pribadi. Excel memiliki berbagai fungsi yang dapat membantu pengguna dalam melakukan penghitungan matematis, analisis data statistik, pengolahan logika, serta memanipulasi data tanggal dan teks. Di bawah ini adalah penjelasan lebih mendetail mengenai fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi matematika dan statistik. Fungsi matematika digunakan untuk mengolah data angka agar penghasilan nilai perhitungan yang dibutuhkan. Sementara fungsi statistik digunakan untuk mengolah data guna mendapatkan hasil analisis dalam penelitian. Pertama, sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data numerik, angka atau bilangan yang terdapat di beberapa sel dalam satu range. Misalnya, jika Anda memiliki data dalam sel A1 hingga A10 dan ingin mengetahui total jumlahnya, Anda dapat menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung A1 bagi A10 tutup kurung. Fungsi ini sangat berguna dalam banyak situasi, seperti menghitung total penjualan, pengeluaran, atau jumlah item dalam inventaris. Yang kedua itu ABS. Fungsi ABS digunakan untuk mengubah angka atau nilai dalam daftar argumennya menjadi bilangan mutlak, yaitu membuat semua nilai menjadi positif. Misalnya sama dengan ABS dalam kurung min 5 tutup kurung akan menghasilkan nilai 5. Fungsi ini penting ketika Anda perlu memastikan bahwa hasil perhitungan tidak mengandung nilai negatif, seperti dalam perhitungan jarak atau variansi statistik. Yang ketiga, average. Fungsi average digunakan untuk mencari nilai rata-rata atau arithmetic mean. Dari kesimpulan data, misalnya untuk menghitung rata-rata nilai ujian yang tercatat dalam sel B1 hingga B10, Anda dapat menggunakan rumus average dalam kurung B1.2 B10. Fungsi ini membantu dalam memberikan gambaran umum mengenai performa atau distribusi data. Yang keempat ada count. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data type numerik dalam suatu range yang Anda pilih. Misalnya, jika Anda ingin mengetahui berapa banyak sel dalam rentang C1 hingga C20 yang berisi angka, Anda dapat menggunakan rumus sama dengan count dalam kurung C1 bagi C20. Ini sangat berguna dalam analisis data untuk mengetahui jumlah entry yang valid. Yang kelima ada max. Fungsi max digunakan untuk mencari nilai atau angka maksimum terbesar atau tertinggi dalam suatu sel atau range data. Misalnya, jika Anda ingin menemukan nilai tertinggi dari data yang terdapat di sel D1 hingga D10, Anda bisa menggunakan rumus sama dengan max dalam kurung D1 bagi D10. Fungsi ini sering digunakan untuk analisis performa terbaik atau untuk mengidentifikasi outlier dalam data. Yang keenam ada min. Fungsi min digunakan untuk mencari nilai atau angka minimum terkecil atau terendah dalam suatu sel atau range data. Misalnya, untuk menemukan nilai terendah dari data dalam sel S1 hingga S10, Anda dapat menggunakan rumus min S1 S10. Fungsi ini berguna dalam analisis performa terendah atau mengidentifikasi nilai bawah dalam dataset. Yang ketujuh ada SQRT. Fungsi SQRT digunakan untuk menghasilkan nilai akar kuadrat dari suatu bilangan. Argumen dalam fungsi ini tidak boleh bernilai negatif. Jika Anda memasukkan nilai negatif, gunakan fungsi ABS terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai positif. Kemudian carilah akarnya menggunakan SQRT. Misalnya SQRT ABS min 9 akan menghasilkan nilai 3. Fungsi ini sering digunakan dalam perhitungan geometris dan analisis statistik. Yang B, fungsi logika. Fungsi logika atau bersyarat memungkinkan menggunakan untuk menguji persyaratan dalam sel dan memberikan hasil berdasarkan benar atau salahnya pengujian tersebut. Fungsi logika memerlukan operator perbandingan. Fungsi if itu fungsi yang menguji apakah suatu kondisi memenuhi syarat atau tidak. Bila kondisi memenuhi syarat, maka akan menjalankan suatu nilai atau perintah, dan sebaliknya. Bila kondisi tidak memenuhi syarat, maka akan menjalankan perintah lainnya. Contohnya, if A1 lebih besar dari 10, lebih dari 10, tidak lebih dari 10.
akan menghasilkan lebih dari 10 jika nilai di A1 lebih besar dari 10 dan tidak lebih dari 10 jika tidak. Fungsi F banyak digunakan dalam menentukan skenario penyelesaian berbagai masalah seperti klasifikasi data, pengambilan keputusan, dan lainnya. Yang C ada fungsi det. Fungsi det digunakan untuk mengolah data tanggal. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menulis tanggal dengan format tahun, bulan, dan hari. Excel dilengkapi dengan berbagai format tanggal secara otomatis. Namun, pembacaan tanggal dapat mengacu pada nilai atau sel tertentu. Contoh fungsi det itu menggabungkan 3 nilai numerik, tahun, bulan, dan hari menjadi satu nilai tanggal. Misalnya det 2024 7/16 akan menghasilkan tanggal 16 Juli 2024. Fungsi ini sangat berguna untuk memastikan format tanggal yang konsisten dalam spreadsheet, terutama ketika berurusan dengan data impor atau input manual. Yang dia itu ada fungsi teks atau fungsi string. Itu digunakan untuk pengolahan data berjenis teks. Fungsi ini terdiri dari beberapa fungsi penting seperti left, mid, dan right yang digunakan untuk mengolah dan memanipulasi string teks. Pertama, left. Fungsi left itu untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri string teks sebanyak yang ditentukan. Misalnya left Excel 2 akan menghasilkan X. Fungsi ini berguna untuk memisahkan bagian awal dari string teks, seperti mengambil kode negara dari nomor telepon. Yang kedua ada right. Fungsi right digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan string text sebanyak yang ditentukan. Misalnya right Excel 3 akan menghasilkan cell. Fungsi ini berguna untuk memisahkan bagian akhir dari string text, seperti mengambil ekstensi file dari nama file. Yang ketiga mid. Fungsi mid digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari string text mulai dari posisi yang ditentukan dan sebanyak yang ditentukan. Misalnya mid Excel 2 3 akan menghasilkan XCE. Fungsi ini berguna untuk mengonstruksi bagian tengah dari string text, seperti mengambil substring dari nama atau kode produk. Dengan memahami dan menggunakan fungsi-fungsi ini, Anda dapat meningkatkan kreativitas. Terima kasih.